Apakah Anda merasa hidup Anda seperti perlombaan yang tidak pernah berakhir? Kita hidup di zaman serba cepat. Kita memesan makanan instan, kita mengharapkan jawaban instan, dan kita menginginkan kesuksesan yang instan. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai kecepatan kita menjadi frustrasi, marah, dan yang paling parah, kita kehilangan kebahagiaan. Kita terus mencari formula rahasia kebahagiaan di luar diri kita, di kekayaan, di ketenaran, di validasi orang lain. Namun setiap kali kita meraihnya, rasa bahagia itu hanya bertahan sebentar, seperti kilat di malam hari. Kita lelah mengejar, kita lelah kecewa. Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu dikejar? Bagaimana jika kunci untuk ketenangan batin dan kepuasan yang abadi sudah ada di dalam diri Anda? Kunci itu adalah kesabaran. Ini bukan tentang sabar yang pasrah, yang menunggu nasib tanpa berbuat apa-apa. Ini adalah tentang kesabaran aktif, yang diajarkan oleh para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Kesabaran yang bersumber dari kekuatan internal, yang membuat Anda tegar di tengah badai, dan yang mengubah setiap masalah menjadi peluang. Selamat datang di materi yang akan membawa Anda jauh ke dalam pemahaman Stoikisme tentang kesabaran sebagai fondasi utama kebahagiaan. Kita akan membongkar 7 pilar kesabaran Stoik yang akan mengubah cara Anda memandang waktu, penderitaan, dan yang paling penting, diri Anda sendiri. Bersiaplah untuk melepaskan belenggu, keinginan instan, dan mulai membangun hidup yang tenang, damai, dan benar-benar bahagia. Bagian pertama, memahami penderitaan ketidaksabaran. Ketidaksabaran adalah akar dari hampir semua penderitaan emosional yang kita rasakan dalam hidup modern. Ketika kita tidak sabar, kita pada dasarnya menolak kenyataan. Kita mengatakan, saya ingin dunia ini berbeda dari keadaannya sekarang. Ketidaksabaran adalah penolakan terhadap kenyataan. Para Stoik mengajarkan bahwa penderitaan kita sebagian besar tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Ketika kita tidak sabar, itu berarti kita menilai keadaan saat ini. Misalnya, kemacetan, penundaan proyek, proses penyembuhan yang lambat, sebagai buruk dan tidak dapat ditoleransi. Seneca, seorang filsuf Stoik yang hebat, pernah menulis, kita lebih sering ketakutan daripada terluka, dan kita lebih banyak menderita dari imajinasi daripada dari kenyataan. Ketidaksabaran adalah imajinasi yang bekerja terlalu keras. Kita menderita karena membayangkan konsekuensi buruk dari penundaan. Kita menderita karena terus-menerus membandingkan keadaan kita yang sekarang dengan keadaan yang seharusnya kita miliki. Kita menciptakan penderitaan 2 kali. Sekali dalam antisipasi yang cemas, dan sekali lagi ketika hal yang kita takuti itu benar-benar terjadi. Kebahagiaan dalam pandangan Stoik adalah eudaimonia, yang berarti hidup yang berkembang, atau hidup yang selaras dengan kebajikan dan akal sehat. Eudaimonia tidak bisa diraih oleh jiwa yang gelisah dan terburu-buru. Hanya jiwa yang tenang yang dapat melihat kebenaran, membuat penilaian yang adil, dan bertindak secara bijaksana. Kesabaran adalah jalan raya menuju ketenangan jiwa tersebut. Bagian kedua, 3 fondasi utama kesabaran Stoik. Kesabaran ala Stoik dibangun di atas 3 prinsip filosofis yang mendasar. Tanpa memahami ini, kesabaran hanyalah trik psikologis yang dangkal. 1. Mengendalikan apa yang dapat dikendalikan, dichotomy of control. Ini adalah ajaran paling penting dalam Stoikisme. Kita harus secara tajam membedakan antara apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, tindakan orang lain, hasil dari upaya kita, atau waktu yang dibutuhkan suatu proses. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, penilaian kita terhadap suatu peristiwa, dan respons serta tindakan kita. Ketidaksabaran muncul ketika kita mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak mungkin. Kita marah pada kemacetan karena kita ingin jalanan bergerak lebih cepat di luar kendali. Kita frustrasi dengan orang lain karena kita ingin mereka bertindak sesuai keinginan kita di luar kendali. Kesabaran sejati adalah penerimaan total terhadap segala sesuatu di luar kendali kita. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Ketika kemacetan datang, orang yang sabar tidak fokus pada kemacetan yang tidak bisa diubah, tetapi pada responsnya yang bisa diubah. Dia bisa memilih untuk mendengarkan buku audio, merenungkan rencana hari itu, atau sekadar berlatih bernapas. Dengan memfokuskan energi hanya pada ranah kendalinya, dia menghemat energi mental dan emosional, sebuah langkah pertama yang kuat menuju kebahagiaan.
dari mencintai takdir kita, Amor Fati. Pilar kedua dari kesabaran adalah menerima dan bahkan mencintai setiap momen yang terjadi, baik itu menyenangkan maupun menyakitkan. Konsep ini disebut Amor Fati atau cintai takdirmu. Kesabaran sering diuji oleh penderitaan atau kemunduran. Orang yang tidak sabar akan mengeluh, bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Orang yang sabar dan mengamalkan Amor Fati bertanya, karena ini terjadi, bagaimana saya bisa menggunakannya untuk kebaikan? Setiap penundaan, setiap kesulitan, dan setiap kemunduran adalah bagian dari desain alam semesta. Alih-alih melawannya, kita harus melihatnya sebagai bahan baku yang diberikan alam untuk melatih kebajikan kita. Jika Anda tidak memiliki kesulitan, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran, ketahanan, atau keberanian. Kesabaran, dalam konteks Amor Fati, adalah keyakinan yang tenang bahwa segala sesuatu memiliki waktunya dan bahwa hambatan saat ini adalah jalan menuju perkembangan Anda berikutnya. Kebahagiaan datang ketika Anda tidak lagi menolak hidup Anda, tetapi merangkulnya seutuhnya, termasuk bagian-bagian yang sulit. 3. Nilai waktu yang sebenarnya, on the shortness of life. Banyak orang yang tidak sabar merasa bahwa mereka kekurangan waktu. Mereka terburu-buru, panik, dan merasa bahwa setiap detik yang terbuang adalah sebuah kerugian. Ironisnya, karena mereka terburu-buru, mereka justru menyia-nyiakan waktu mereka yang paling berharga. Seneca menulis sebuah esai yang kuat berjudul On the Shortness of Life. Dia berargumen bahwa hidup kita sebenarnya tidak pendek. Kita yang membuatnya pendek karena kita membuangnya dengan sia-sia. Kita membuangnya dengan mencemaskan masa depan, meratapi masa lalu, dan yang paling relevan, dengan ketidaksabaran. Orang yang sabar adalah orang yang benar-benar hadir di saat ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan kembali hari kemarin, dan dia tidak bisa menjamin hari esok. Satu-satunya hal yang dia miliki adalah sekarang. Ketika Anda sabar, Anda tidak merasa perlu untuk memburu hasil. Anda merasa nyaman dengan prosesnya. Anda menghargai setiap langkah, bukan hanya garis finishnya. Kesadaran mendalam, ini bahwa hidup itu cukup panjang. Jika Anda tahu cara menggunakannya, mengubah ketakutan menjadi ketenangan, dan ketenangan adalah kunci kebahagiaan. Bagian ketiga, 7 pilar praktis untuk melatih kesabaran harian. Kesabaran bukanlah bakat, itu adalah keterampilan yang harus dilatih setiap hari. Berikut adalah 7 cara praktis yang diajarkan oleh para Stoik. 1. Latihan jeda kesadaran, the pause. Ketika Anda merasa gelombang ketidaksabaran atau kemarahan datang saat email, balasan datang terlambat saat seseorang menyela Anda, atau saat Anda terjebak dalam antrean latih jeda kesadaran, jangan langsung bereaksi. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10 dalam hati, dan tanyakan pada diri Anda 2 pertanyaan Stoik. Apakah ini ke dalam kendali saya? Jawabannya hampir selalu tidak. Apa yang dapat saya pelajari atau lakukan sekarang? Pilih respons yang bijaksana dan sesuai dengan kebajikan. Jeda singkat ini memberikan ruang antara stimulus dan respons. Dalam ruang itu, Anda merebut kembali kendali atas batin Anda dari emosi Anda. Seneca pernah berkata bahwa penundaan adalah obat terbesar untuk amarah. Dengan memberikan jeda, Anda memadamkan api ketidaksabaran sebelum ia membakar kebahagiaan Anda. 2. Merenungkan keindahan proses over outcome. Ketidaksabaran seringkali disebabkan oleh fiksasi yang berlebihan pada hasil akhir. Kita ingin kurus sekarang, kita ingin kaya sekarang, kita ingin mahir sekarang. Alih-alih dia berfokus pada hasil. Seorang Stoik melatih dirinya untuk mencintai prosesnya. Kesabaran berarti Anda fokus pada kualitas tindakan hari ini. Seorang penulis Stoik tidak fokus pada buku yang akan diterbitkan, tetapi pada kualitas satu halaman yang dia tulis hari ini. Seorang atlet Stoik tidak fokus pada medali, tetapi pada kualitas 1 jam latihannya hari ini. Marcus Aurelius mengingatkan, lakukan setiap tindakan dalam hidupmu seolah-olah itu adalah tindakan terakhirmu. Ketika Anda memperlakukan setiap tindakan dengan perhatian dan ketelitian seperti itu, waktu yang dibutuhkan proses itu tidak lagi terasa lambat. Ia terasa berharga. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam pekerjaan yang bermakna, bukan hanya pada hasil pekerjaan itu. 3. Melihat masalah sebagai latihan, premeditatio malorum. Kesabaran seringkali diuji oleh hal-hal buruk yang terjadi. Stoik melatih teknik premeditatio malorum, yaitu perenungan tentang kemungkinan hal-hal buruk yang akan terjadi. Ini bukanlah pesimisme melainkan persiapan mental. Dengan mempersiapkan diri secara mental untuk penundaan, kerugian atau pengkhianatan, Anda mengurangi dampak emosionalnya ketika hal-hal itu benar-benar terjadi.
Ketika Anda sudah memperkirakan bahwa proyek akan tertunda karena begitulah cara kerja dunia, Anda sunap akan terkejut ataupun marah ketika itu terjadi. Anda akan merespons dengan tenang karena Anda melihat masalah itu bukan sebagai bencana, melainkan sebagai latihan yang telah Anda persiapkan. Ini adalah kesabaran yang aktif. Anda tidak hanya menahan penderitaan, tetapi Anda menggunakannya untuk memperkuat jiwa Anda. 4. Mengurangi ketergantungan pada kenyamanan instan. Dunia modern membuat kita tidak sabar dengan menjanjikan segala sesuatu secara instan. Kesabaran dapat diperkuat dengan secara sadar menunda kepuasan kecil. Latih diri Anda untuk menunggu 5 menit sebelum meminum kopi. Tunda membeli sesuatu yang Anda inginkan selama sehari. Dengan sengaja memilih jalur yang lebih lambat atau lebih sulit, Anda melatih otot kesabaran Anda. Ini adalah pertempuran melawan mentalitas, saya ingin sekarang. Dengan menunda kepuasan, Anda menunjukkan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda adalah tuan atas keinginan Anda, bukan budaknya. Penguasaan diri ini atau temperantia, pengendalian diri, adalah salah satu dari 4 kebajikan utama stoik dan merupakan sumber kebahagiaan internal yang stabil. 5. Berlatih empati dan kebaikan kepada sesama, filantropia. Seringkali ketidaksabaran kita ditujukan kepada orang lain, kasir yang lambat, rekan kerja yang ceroboh, atau anggota keluarga yang keras kepala. Stoikisme mengajarkan filantropia, kasih sayang dan rasa hormat terhadap seluruh umat manusia. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk selalu mengingat, ketika kamu bertemu seseorang, ingatlah dia juga seorang manusia yang berjuang dengan beban mereka sendiri. Kesabaran terhadap orang lain adalah kesadaran bahwa kita semua adalah manusia yang cacat, membuat kesalahan, dan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Ketika Anda melihat orang lain melalui lensa empati, kemarahan dan ketidaksabaran Anda akan mencair menjadi pemahaman. Kebaikan ini, yang dikenal sebagai iustitia, keadilan, adalah bentuk kebahagiaan yang paling tinggi, karena itu adalah kebahagiaan yang dibagikan. 6. Menghargai hal-hal sederhana, the present moment. Orang yang tidak sabar selalu mencari sesuatu yang lebih besar dan lebih baik di masa depan. Akibatnya, mereka gagal melihat keindahan dan kekayaan yang ada di sekitar mereka saat ini. Kesabaran adalah kemampuan untuk menikmati masa kini. Latih diri Anda untuk sepenuhnya menyadari dan menghargai makanan yang Anda makan, percakapan yang Anda lakukan, atau matahari yang bersinar. Seneca mengatakan, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa ketergantungan yang cemas pada masa depan. Dengan melepaskan cengkeraman obsesi terhadap masa depan, Anda membebaskan diri untuk menikmati kekayaan yang sudah Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tidak menunggu di masa depan. Ia terungkap dalam setiap momen yang Anda terima dengan sabar dan penuh perhatian. 7. Mengukur kemajuan internal bukan eksternal. Ketidaksabaran seringkali datang dari mengukur diri kita dengan standar eksternal, berapa banyak uang yang telah kita hasilkan, seberapa cepat kita mencapai promosi, atau seberapa populernya kita. Seorang stoik yang sabar mengukur kemajuannya secara internal. Seberapa tenang saya menghadapi kekacauan, seberapa bijaksana saya menanggapi provokasi, seberapa konsisten saya dengan nilai-nilai saya. Kemajuan internal ini adalah kebajikan, dan karena itu sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Ketika Anda fokus pada hal ini, Anda tidak akan pernah merasa lambat atau tertinggal. Anda akan merasa bahagia dan puas karena tahu bahwa setiap hari adalah menjadi orang yang lebih baik. Kesabaran bukanlah menunggu tapi menguasai diri. Kesabaran, menurut ajaran stoik, bukanlah kelemahan kepasrahan yang pasif atau sekadar menunggu waktu berlalu. Kesabaran adalah kekuatan aktif dari jiwa yang telah menguasai dirinya sendiri. Itu adalah pengakuan yang tenang dan tegas bahwa waktu dan dunia luar tidak dapat kita atur, tetapi respons kita terhadap keduanya dapat kita kendalikan sepenuhnya. Ketika Anda menguasai kesabaran, Anda tidak lagi menjadi budak dari keinginan Anda, kemarahan Anda, atau penilaian orang lain. Anda menjadi bebas. Anda menjadi tenang di tengah kekacauan, dan di dalam ketenangan itu, Anda menemukan kebahagiaan yang sejati dan abadi. Mulailah hari ini. Ambil napas dalam-dalam, berikan jeda, cintai takdir Anda, baik itu lambat maupun cepat. Dan ingatlah kata-kata Marcus Aurelius, segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah sudut pandang, bukan kebenaran. Gunakan kesabaran Anda untuk melihat melampaui opini dan sudut pandang, dan temukan kebenaran yang tenang di dalam diri Anda. Karena disitulah, dan hanya disitulah,
kunci kebahagiaan sejati Anda berada.